Ya pemirsa, itu dia tadi negara-negara dengan lansia tersehat. Ayo kita bikin Indonesia juga masuk jadi negara yang memiliki lansia tersehat ya Dokter Vito ya. Iya, tadi ada Swiss, ada Korea Selatan, jadi harusnya sih ada Indonesia juga ya. Saya percaya nanti suatu saat nanti ya. Iya. Anda juga mau kan? Nah karena itu kita lagi bahas nih sekarang. Lanjut lagi nih, fakta mitos tadi yang belum terjawab. Ini fakta atau mitos kalau rutin berolahraga kardio seperti berjalan, bersepeda, atau berenang bagi yang bisa ya. Ini dapat menjaga kesehatan jantung hingga tubuh menua dengan sehat. Fakta atau mitos? Itu fakta. Karena dengan berolahraga seperti kardio, kita akan meningkatkan kualitas dari jantung, seperti kontraksi jantung ataupun fungsi jantung itu akan membaik. Terutama di usia lansia, karena lansia itu memang kan fungsinya itu pada mulai menurun. Makanya kita latih supaya dia akan tetap sehat untuk selamanya kalau bisa. Pokoknya dilatih pompa terus ya, sirkulasi biar lancar gitu kata Dokter Vivi ya. Oh iya, ini artinya pola hidup ya dokter Iya, ya. betul. Dilakukan secara konsisten ya dokter ya, Iya. terus menerus ya. Iya. Nah dokter, tapi kalau misalnya udah kadang-kadang kan udah semakin menambah tua, ini kayak makin juga menjaga makanan nih dokter. Ini ada fakta dan mitos yang beredar juga dokter. Katanya makan dengan porsi yang pas dan berhenti makan sebelum kenyang ini dapat menjaga pencernaan tetap sehat walaupun tubuh menua. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta juga dokter. Iya, Oh, jadi karena- makan secukupnya. Betul. Kenapa tuh? Karena pada lansia terutama, di mana fungsi dari pencernaan itu udah mulai berkurang. Jadi kita harus makannya lambat, perlahan, lambat, namun porsinya jangan terlalu banyak karena penyerapannya pun mulai berkurang. Jadi kalau misalnya kita makan terlalu berlebihan, perut pun akan rasa begah, lebih cepat begah ataupun kadang-kadang mual ya. jadi Tapi kita- aku ngelihat si dokter emang ya kayak papa dibandingin kakek nenek itu kayaknya lebih sedikit ya. Ya, Itu memang memang. pencernaan semakin. Iya, karena kita punya dikit pencernaannya itu makin fungsinya makin menurun. Oke. Untungnya juga kalau misalkan orang lagi makan itu, kalau kita makan agak lama, nih hormon supaya bisa bikin kita, oh kamu udah kenyang, itu sempat bereaksi dulu. Kalau nggak makan kebablasan nanti. Benar. Kebanyakan ya. Kekenyangan yang timbul penyesalan terakhir nanti. Ya, Iya, itu sering terjadi. Iya. Nah, ini kalau udah makan minum juga ya, minum. Nah, ini mengenai minum. Nah, katanya biasanya kalau orang minum dibilangnya ya minum 2 liter sehari pokoknya gitu. Nah, bagaimana dengan yang sudah mulai usia lanjut gitu? Apakah cukupkan konsumsi air putih untuk menjaga tubuh tetap sehat? Ini fakta atau mitos? Ini fakta, karena 60% dari kita punya tubuh ini adalah dari air. Oleh karena itu air itu dibutuhkan untuk kita mengeluarkan zat-zat beracun, kemudian untuk kita metabolisme dari sel. Makanya kalau misalnya lansia kekurangan cairan, itu akan mudah untuk dehidrasi. Jadi kita harus pertahankan lansia itu untuk rutin dengan cairan. Selain itu, lansia itu biasanya rasa hausnya itu juga mulai berkurang. Oleh karena itu yang keluarga itu harus yakin maksudnya untuk asupan cairan dari untuk lansianya. Oke, ini harus sesuai juga ya. Dokter kan tadi dokter sempat sebutin keluarga ya dokter. Ini sebenarnya penting nggak sih dokter? Ini peran keluarga dan juga lingkungan untuk mendukung supaya kualitas kesehatan dari lansia ini? Penting, karena lansia itu kan udah mulai aktivitasnya mulai berkurang, mulai terbatas. Jadi perlu lingkungan yang baik untuk mendukung gerakannya, aktivitasnya, dan juga perlu dukungan keluarga itu yang paling utama. Baik untuk mendukung mentalnya ataupun dalam membantu dalam kondisi sehari-harinya. Support ya, Iya, sehari-hari support. untuk ngajakin olahraga mungkin, Iya, menyiapkan betul. makanan gitu ya dokter ya. Ya, Oke. terutama sih mentalnya ya, kita ajak bicara. Kadang-kadang lansia kan suka kesepian ya, kalau misalnya karena anak-anaknya pada sibuk. Nah, itu butuh untuk dukungan juga dari keluarga. Oke. Nah, itu dia. Ngomong ajak-ajak ngobrol itu kadang-kadang kita nyadarin bahwa kalau orang usia lebih lanjut kadang-kadang lebih cepat lupa gitu. Makanya kan kalau orang suka bercanda bilang, "Wah, ini cepat lupa nih, jangan kamu udah lansia gitu kan." Gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin memang itu adalah bagian yang kita harus perhatikan gitu kan. Yes. Nah, ini mengenai memori nih sekarang nih ya. Tadi gangguan memori dapat dihindari jika kita kerap menjaga kesehatan pikiran dan mental. Ini fakta atau mitos? Ini fakta, karena kalau kita ada gangguan, misalnya kita depresi, maka kita tidak akan fokus terhadap suatu hal. Kemudian memori kita pun kadang-kadang akan berkurang karena kita mental kita terganggu. Jadi penting juga untuk kesehatan mental untuk agar memori kita tetap terjaga. Oke, jadi pikiran itu tetap harus dijaga Iya, ya dokter ya. Tadi mungkin dokter Vita juga bilang diajak ngobrol, biar bisa sharing ya dokter ya. Nah ini juga banyak banget dokter pertanyaan di kepala aku juga, di kepala pemirsa juga pasti nih. Ini katanya latihan fleksibilitas dan juga peregangan ini penting banget ya dokter ya, apalagi untuk orang-orang yang udah lansia. Ya, itu penting. Karena kalau lansia itu mulai berkurang tuh, baik massa ototnya, kemudian fleksibilitasnya.
Oleh karena itu kita harus latih agar massa ototnya itu terbentuk dengan latihan fleksibilitas, strengthening, kemudian dengan exercise aerobik supaya massa ototnya itu tetap terjaga. Jadi emang harus latihan terus ya dokter ya? Iya, kadang-kadang karena dipikir gini, kadang-kadang orang bilang, ah nggak boleh olahraga, soalnya kan udah tua gitu. Padahal justru kebalikannya, usia lanjut harus olahraga. Ya, betul. Tapi tadi kan dokter bilang kan emang bagus ada peregangan, fleksibilitas. Nah ini sebenarnya kayak gimana sih? Ini kayak misalnya kayak peregangan ngulet-ngulet gitu, itu termasuk fleksibilitas bukan dokter? Atau ada gerakan khusus? Biasanya kalau kita peregangan, kalau yang di lansia ya, Ya. kita kadang-kadang suka yang lansia itu kayak tai chi kayak gitu, kan ada peregangan. Kemudian yoga, nah itu juga bisa bagus. Kemudian berenang kan semua gerakan dari otot-otot juga bergerak. Jadi yang emang bagus. harus olahraga ya. Ya. Nah tapi berenangnya ini apakah untuk orang yang lanjut usia ini harus benar-benar berenang atau kayak cuman berendam-berendam bergerak-gerak dikit gitu atau gimana tuh dok? Biasanya kalau lansia itu sesuai dengan kemampuan ya. Ada juga yang di dalam kolam renang itu namanya senam air untuk lansia. Tapi kalau dia memang bisa berenang, diperbolehkan untuk berenang karena semua aktivitas ototnya akan mulai bergerak, aktif di air. Oke baik. Nah, Nah itu jadi dia ya. otot penting, kelentukan, fleksibilitas tuh pentingnya supaya menua dengan gracious ya, Yeah. dengan enak gitu ya, menua dengan sehat. Nah, ada lagi tuh yang menjadi kadang-kadang bahan ledekan nih orang-orang nih. Karena soal dibilang, kenapa? Nggak bisa lihat ya jarak jauh. Oh, udah mulai usia nih gitu kan. Nah, ini mata ini kadang-kadang menjadi tanda bahwa seorang sudah lanjut usia gitu. Ini katanya kalau misalkan dibilang jaga kesehatan mata, ini bisa menggunakan kacamata hitam. Itu fakta atau mitos tuh ceritanya tuh? Itu fakta. Karena? Karena dengan matahari, UV matahari itu UVA atau UVB yang terkena mata akan merusak mata dalam waktu yang lama. Dalam waktu short or long term bisa merusak mata, terutama retina. Jadi kadang-kadang kita sering terkena sinar matahari. Jadi dia akan mempercepat katarak atau degenerasi di matanya kalau langsung terkena. Oleh karena itu kita butuh adanya sunglass. Jadi tapi harus yang memang mengabsorb dari UV-nya. Oh, jadi Misalnya harus 90%. ada standarisasi Iya, khusus jadi ya? harus ada Harus gimana standar. dok? 90% dia absorb dari UV-nya, kacamatanya. Jadi bukan kacamata yang kita beli sembarangan. Oh, jadi nggak cuma sembarangan beli, terus kayak cuman asal keren, dilihat di foto bagus, tapi harus fungsinya itu yang paling utama ya dokter ya? Betul, karena dalam penelitian juga pantulan dari air yang cahaya matahari dari air pun atau snow kan suka ada pantulan cahaya ke mata, itu juga akan bisa merusak dari mata. Kadang-kadang bisa peradangan dari kornea matanya ataupun bisa juga ke retinanya. Ini jangka Hal-hal panjang. sederhana bisa membuat seorang menua tapi dengan tetap sehat ya. Ya, Oke, tipsnya dokter supaya pemirsa kita menua dengan sehat. Untuk hidup tua menua dengan sehat harus latihan dari awal ataupun latihan dari fisiknya. Kemudian harus adanya nutrisi yang seimbang. Kemudian bersosialisasi juga dengan seusianya atau dengan keluarga agar mentalnya pun jadi sehat. Jadi jangan pensiun begitu aja ya. Ya, Harus tetap benar. ada kegiatan Ya, gitu betul. ya. Tetap bisa ada olahraga, aktivitas fisik juga ada, dan tadi tetap bisa ada hubungan dengan keluarga Ya. gitu ya. Ya, Oke, ya, baik. baik. Terima kasih Dokter Vivi. Terima kasih dokter, Terima kasih. informasinya luar biasa sekali. Makasih dokter. Mudah-mudahan kita semua bisa terus sehat ya, walaupun sama-sama udah pasti menua ya. Tapi ini kayaknya, aduh lagi musim pancaroba nih dokter Vito. Masih sering banget teman-teman di sekeliling aku, keluarga di sekeliling aku, itu pilek, batuk, terus demam. Aduh, ini sering banget kejadian. Nah, itu apa saja sih penyakit-penyakit di musim pancaroba yang harus kita hindari, bagaimana mencegahnya dan bagaimana menanganinya? Kita akan bahas saat lagi, tetap di Hidup Sehat.